Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novalisya Azara dengan NIM 64240311. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini, saya akan menjelaskan tentang tipe dan gaya kepemimpinan untuk memenuhi tugas dari matkul kepemimpinan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat krusial dalam manajemen organisasi, yaitu tipe dan gaya kepemimpinan. Kita akan membedah bagaimana pola perilaku seorang pemimpin dapat mempengaruhi seluruh ekosistem organisasi. Sebelum kita memasuki lebih dalam, mari kita samakan persepsi mengenai definisinya. Menurut Nawawi, tipe kepemimpinan adalah bentuk atau pola kepemimpinan yang ada di dalamnya terdapat implementasi perilaku tertentu, sedangkan gaya kepemimpinan menurut Paul Hersey dan Kenneth adalah perilaku spesifik seorang saat mencoba mempengaruhi orang lain. Adapun empat faktor utama yang mempengaruhi gaya seorang pemimpin, yaitu sistem nilai yang dianutnya, yang kedua, yakin atau rasa percaya terhadap bawahannya. Yang ketiga, inklinasi atau kecenderungan alaminya. Nah, yang keempat, serta perasaan aman dalam situasi tertentu. Dalam slide selanjutnya, kita akan membahas tentang tipe kepemimpinan otoriter. Tipe yang sifatnya sentralistik, di mana pemimpin menjadi pusat segalanya. Bagaimana kita mengenali pemimpin otoriter? Ada 3 ciri utama dalam paling menonjol. Yang pertama adalah kekuasaan tunggal. Kekuasaan yang terpusat di suatu tangan. Pemimpin merasa sebagai penguasa, bukan sekedar koordinator. Yang kedua, anti partisipasi. Bawahan tidak diberikan ruang untuk memberikan kritik, saran, atau inisiatif. Yang keputusan adalah mutlak milik pemimpin. Yang ketiga, intimidasi. Alat utama untuk menggerakkan bawahan adalah rasa takut dan ancaman hukuman. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak negatif otoriter. Dampak negatif otoriter yaitu eh, yang pertama, bawahan menjadi pasif, hanya bekerja jika ada perintah. Yang kedua, kreativitas mati karena ide-ide baru tidak dihargai. Yang ketiga, disiplin yang muncul adalah disiplin semu. Mereka patuh karena takut, bukan karena kesadaran. Yang keempat adalah akibatnya, organisasi organisasi menjadi statis, sulit untuk melakukan kaderisasi pemimpin baru, dan bahayanya sering muncul kelompok penentang atau resistensi secara diam-diam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gaya oktorat dan diktatoris. Dalam tipe otoriter, terdapat beberapa variasi gaya. Pertama, gaya oktorat. Fokusnya mutlak pada tugas. Kesalahan sedikit saja bisa berakibat hukuman berat karena pemimpin tidak percaya pada orang lain. Yang kedua, lebih ekstrim adalah gaya diktatoris, yaitu cenderung kejam. Pemimpin merasa dirinya paling berhak berkuasa dan sering menghalalkan segala cara demi tujuannya, menganggap kritik sebagai bentuk pengkhianatan. Selanjutnya, kita membahas tentang variasi gaya otoriter lainnya. Selain dua tadi, ada variasi lain dalam tipe otoriter yang mungkin terlihat lebih halus namun tetap sentralistik, yaitu ot- autokratik, autokratik, lunak atau benevolent, terlihat peduli tapi aturan dibuat sebenarnya untuk melindungi posisi pemimpin itu sendiri. Yang kedua, pegelot atau deserter, pemimpin yang lari dari tanggung jawab dan hanya bekerja jika menguntungkan dirinya. Yang ketiga, missionary, yaitu terlalu ramah karena takut konflik, namun orientasinya hanya mencari rasa aman, bukan efektivitas organisasi. Yang keempat, yaitu kompromi, berorientasi pada atasan asal Bapak senang, bukan pada kebutuhan tim di bawahnya. Di bawahnya. Benar. Benar. Slide selanjutnya kita membahas tentang
tipe kepemimpinan demokratis. Ada juga tipe kepemimpinan demokratis dan filosofinya. Filosofi dasar dari kepemimpinan demokratis adalah menempatkan manusia sebagai faktor terpenting. Gaya ini mengakui harkat dan martabat manusia. Pemimpin demokratis menghargai perbedaan individu, mendorong persaingan yang sehat, dan membagi tanggung jawab bersama dalam harmoni. Ini adalah tentang memanusiakan anggota tim. Nah, selanjutnya, dalam tipe demokratis, ada dua gaya unggulan. Yang pertama, gaya developer atau pembangun. Pemimpin ini sangat mahir membina kerjasama tim. Ia percaya pada bawahannya dan fokus utamanya adalah mengembangkan potensi anggota tim agar menjadi lebih baik. Yang kedua, gaya eksekutif. Pemimpin ini menetapkan standar kualitas kerja yang tinggi, namun tetap memotivasi partisipasi aktif. Ia mampu menciptakan quality of work life yang kondusif sehingga anggota merasa nyaman bekerja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang variasi gaya demokratis lainnya, yaitu birokrat. Sangat taat pada prosedur dan aturan, cocok untuk organisasi yang butuh beraturan tinggi. Yang kedua, administrator berbasis data dan fakta, sangat rapi dalam manajemen divisi dan perencanaan. Yang ketiga, legitimasi, yaitu bertindak seperti sosok ayah yang melindungi anggota dan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Dan selanjutnya, terakhir kita masuk ke tipe kepemimpinan bebas atau sering dikenal dengan laissez-faire atau free rein. Free rein. Tipe bebas ini seringkali disalahartikan dikarenakan bentuk yang kurang ideal. Yang pertama, gaya agitator, yaitu ini berbahaya karena pemimpin sengaja memberi kebebasan untuk menciptakan konflik atau memecah belah demi mengambil keuntungan pribadi dari kekacauan tersebut. Yang kedua, gaya simbol. Gaya pemimpin ini tidak benar memimpin, ia hanya menjadi lambang atau figur, sementara wewenang dan tanggung jawab operasional diserahkan sepenuhnya kepada pelaksana di bawahnya. Selanjutnya, sebagai rangkuman, kita ada perbandingan singkat mengenai tipe-tipe dari yang kita bahas sebelumnya. Yang pertama, otoriter, fokus pada kekuasaan dan hasil tugas dengan pendekatan instruksi dan intimidasi. Yang kedua, demokratis, fokus pada manusia dan kerjasama dengan pendekatan partisipatif. Yang ketiga, bebas, yaitu menyerahkan segalanya pada kemandirian individu, seringkali dengan melepas tanggung jawab pimpinan. Yang terakhir, penutup. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kalimat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.